Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman ya. Kita ngebahas sio ayam ya. Bagi kalian yang bersio ayam, kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmaranya ya, seperti itu di tahun 2024. Jadi di sepanjang tahun 2024 ya, kita melihat kehidupan kalian, dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti ya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan seperti biasa teman-teman, saya menawarkan produk-produk saya, dan ini ada garam yang udah didoakan dengan yasinan, nanti diisi dengan supranatural menurut nama kalian. Ini harganya 60.000. Ini manfaatnya untuk membersihkan aura negatif dan membantu kelancaran rezeki. Bisa disebar di rumah, di tempat usaha kalian, buat mandi juga bisa, buat masak juga bisa ya, seperti itu. Dan ini ada madu karoma, ini manfaat untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini ada minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini isinya 30 ml ya teman-teman. Ini harganya 85.000. Dan yang ini 50 ml harganya 130.000. Ini manfaat untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya, asal kalian rajin makainya. Dan bagi kalian yang berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau diramal 1 tahun ke depan, dari mulai bulan Januari 2024 sampai akhir Desember 2024 ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp, dan biayanya sekitar 250.000. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembahasan garis tangan ya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan ya. Ini kelihatan enggak ya? Kita masih ada sisa ya, kita simpan dulu di sini. Kehidupan kalian di sepanjang tahun 2024 untuk kalian sio ayam ini, sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan tantangan hidup. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencapai apapun dalam hidup, ini bisa tentang pekerjaan ya, bisa tentang ingin punya rumah, atau ingin punya properti, atau ingin menyekolahkan anak, atau ingin punya pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang memang saat ini sangat kalian inginkan, entah untuk diri kalian sendiri atau berhubungan dengan keluarga atau mungkin anak-anak kalian. Jadi ini seperti tantangan yang memang kadang-kadang seperti meraba-raba ya teman-teman. Ini lancar enggak ya? Ini bisa terselesai dengan baik enggak? Ini nanti ada enggak sih pertolongannya kalau saya terjadi apa-apa, misalnya kurang biaya atau hal apapun, misalnya gitu ya contohnya. Nah, bener-bener kadang-kadang buat kalian tuh merasa lelah secara jiwa, pikiran, dan mungkin secara himpitan ya, secara keuangan terasa banget. Nah, mungkin kemarin-kemarin di tahun 2023 banyak sekali beban yang berhubungan dengan keuangan yang minus ya, seperti itu. Atau mungkin ada kebangkrutan usaha, ada juga yang seperti itu. Atau mungkin ada yang sakit dan itu membuat kalian tuh banyak biaya keluar. Nah, di tahun 2024 ini sepertinya beda ceritanya teman-teman. Jadi kalian tuh seperti punya tantangan ini untuk mencapai apa yang kalian harapkan, tapi prospeknya itu berdampak untuk masa depan. Bisa tentang untuk tempat tinggal, usaha, pekerjaan, atau mungkin untuk menyekolahkan anak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian merasa apa ya, terbebani dengan ini, coba kalian banyak-banyak rileks, tenangkan hati dan pikiran kalian, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Dan di sini kalian tuh seperti diasah untuk bisa memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Ketika kalian di saat posisi yang memang sangat terdesak, sangat terhimpit, kalian itu salah satu jalan yang membuat kalian itu mungkin istilahnya lebih tenang, itu kembali dekat dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi pakai intuisi kalian, karena seperti ketajaman intuisi itu, ketajaman pikiran itu berhubungan dengan keimanan. Jadi
di bulan Januari, Februari, Maret ini seperti keuangan kalian tuh sepertinya banyak sekali pengeluaran, banyak sekali beban, tetapi di sini harus sabar ya, harus sabar. Karena di sini kalian itu akan dapatkan sesuatu yang membuat kalian tuh merasa bahagia nanti kalau kalian sabar. Misalnya kalian punya usaha atau punya pekerjaan atau punya anak yang pendidikannya lebih baik, semoga masa depannya lebih baik. Nah seperti itu ya, atau punya rumah ya, walaupun mungkin ya nggak langsung bagus, tapi kita punya rumah, punya tempat tinggal. Jadi benar harus sabar. Jadi April, Mei, Juni ini seperti ada perubahan baik, atau mungkin ada angin segar yang akan datang kepada kalian karena kalian dipertemukan dengan seseorang yang bisa bantu kalian. Ini bisa tentang pekerjaan, usaha, atau hal apapun ya, seperti sesuaikan aja ya teman-teman apapun yang kalian butuhkan. Orang ini bisa bantu kamu, bisa tentang partner kerja, partner bisnis, atau mungkin banyak job ya, banyak orang yang percaya kepada kalian dengan apapun istilahnya. Misalnya ya kalian pinter di bidang bikin kue atau mungkin di bidang apapun ya, orang tuh percaya kepada kalian. Banyak orang yang memang istilah memesan kepada kalian, seperti contoh aja ya. Dan di sini banyak keuangan-keuangan yang memang sangat berperan penting untuk menyelesaikan apapun permasalahan dalam kehidupan kalian. Dan ini tanpa kalian juga kalian dipertemukan dengan orang-orang yang memang istilahnya bisa bantu kalian. Orang ini mungkin punya kedudukan tertentu atau punya usaha yang bagus ya, atau mungkin istilahnya punya keuangan yang baik, sehingga banyak dari kalian ini terbantu dengan kenal dengan dia ini, dengan beliau ini. Nah seperti itu. Dan ini benar-benar membuat kalian tuh merasa banyak perubahan baik atau berdampak pada perubahan baik dalam kehidupan kalian. Atau di sini banyak juga dari kalian yang akan mendapatkan istilahnya kebahagiaan yang berhubungan dengan kabar. Mungkin akan ada kabar dari misalnya gini, kalian punya anak ya, punya anak yang udah dewasa, sekarang ada kabar untuk mungkin anak kalian tidak ajak nikah, atau mungkin akan ada kabar untuk menikahkan anak. Mungkin kalian tuh didatangi oleh calon besan kalian, ayo kita nikahin anak aja di tahun ini. Nah gitu, mungkin seperti ini. Jadi ini seperti sebenarnya beban ya, karena butuh biaya, tapi membahagiakan. Walaupun di sini sepertinya akan tuh seperti walaupun tersenyum, tapi wah ini tanggung jawabnya besar ya, karena butuh uang yang banyak. Nah seperti itu. Kalian harus banyak percaya diri. Harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Karena di sini kalian ini punya prospek untuk naik jabatan, naik posisi ke arah yang lebih baik. Banyak kepercayaan yang akan datang kepadamu kalau kalian bekerja di suatu instansi tertentu atau perusahaan swasta atau pemerintahannya seperti itu. Tetapi di sini banyak orang toksiknya juga. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, seperti itu, harus hati-hati. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak yang istilahnya merasa bahwa kalian ini bisa mudah dimanfaatin. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ketemu orang ya, entah keluarga, saudara, atau siapapun yang terus aja memanfaatin kalian, terus aja minta tolong, mendingan di-cut aja. Karena apa? Karena kita boleh menolong orang, boleh kita berbaik kepada orang, tapi kalau orang itu membebani kita terus-terusan, itu namanya toksik. Karena kita juga butuh waktu atau butuh keuangan, butuh hal apapun yang memang untuk diri kita sendiri, untuk kebutuhan kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Nah seperti itu ya. Dan di sini kalian juga seperti akan dipertemukan dengan seseorang yang memang sangat solid, sangat bertanggung jawab, sangat menghormatimu, dan sangat menginginkan kalian. Dan ini sepertinya berhubungan dengan jodoh. Dari kalian yang mungkin udah saatnya dipertemukan dengan pasangan atau jodoh, siap-siap aja di tahun 2024 akan ada yang bertemu dengan jodoh kalian, soulmate belahan jiwa kalian. Dan mungkin ini ada pernikahan, ada pertunangan ya, atau mungkin ada pertemuan dua keluarga. Nah seperti itu. Jadi ada juga yang mungkin dikenalkan dengan keluarga besarnya. Nah seperti itu teman-teman. Dan di sini di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini banyak pengeluaran besar, tetapi banyak kebahagiaan juga. Kebahagiaan ini bisa tentang karir yang meningkat, usaha yang lancar, atau
dapat proyek besar tapi tanggung jawabnya besar, mungkin modalnya juga besar ya, seperti itu. Atau mungkin dapat job atau dapat orderan besar tapi modalnya juga kita besar. Atau mungkin akan ada yang menikahkan anak tetapi ya memang harus punya biaya besar ya, seperti itu teman-teman ya. September, Oktober, November ini seperti mulai tenang karena kan tuh seperti udah bisa menikmati hari-hari kalian, menikmati hasil dari jerih payah kalian. Jadi sepertinya mungkin ada yang lancar rezekinya, mungkin ada yang sukses usahanya, ada yang punya peningkatan karir ya, seperti, dan kalian tuh seperti mendapatkan rezeki yang memang otomatis ya, kalau kita meningkat itu rezeki juga semakin banyak, dan itu seperti kalian tuh udah bisa menikmati itu, udah bisa menikmati hari-hari kalian dengan enjoy, dengan terpenuhi kebutuhan kalian, seperti itu teman-teman. Tapi di bulan Desember hati-hati, banyak dari kalian yang akan sakit atau keluarga kalian yang akan sakit. Jadi harus hati-hati, atau mungkin hati-hati di perjalanan karena ini seperti ada kecelakaan itu karena cuaca, mungkin karena hujan atau karena apalah, pokoknya karena cuaca, karena angin atau karena apapun itu ya. Itu teman-teman. Dan di sini bagi teman-teman yang saat ini ya masih dalam posisi terhimpit secara ekonomi, semangat, insya Allah mudah-mudahan semakin ke akhir tahun rezeki kalian itu semakin meningkat, ada perubahan baik, dan mungkin ada jalan dari apapun permasalahan dalam kehidupan kalian, seperti itu. Dan bagi kalian yang memang saat ini masih mengharapkan momongan, mungkin ada kabar baik di pertengahan tahun sampai akhir tahun, ada kabar kehamilan atau mungkin ada kabar yang berhubungan dengan adopsi anak juga, seperti itu. Dan di akhir tahun ini kalian juga harus hati-hati dengan ucapan ya, hati-hati dengan ucapan, karena ucapan kalian ini benar-benar akan jadi bumerang untuk diri kalian sendiri. Harus hati-hati, apalagi kalau kalian di bidang politik ya, seperti itu. Di bidang apapun pokoknya hati-hati dengan ucapan, karena ucapan ini akan jadi bumerang untuk diri kalian sendiri, dan mungkin akan menjadi penyesalan sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi harus hati-hati ya teman. Jadi harus hati-hati dengan tindakan, ucapan atau keputusan apapun yang harus kalian ambil, yang mungkin kadang-kadang kelihatan sepele, sebenarnya dampaknya besar, tapi juga bisa juga ini kelihatannya memang besar, dan ini dampaknya juga akan besar, seperti itu. Harus hati-hati teman-teman ya. Dan di sini sepertinya kalian juga harus ingat dengan orang-orang yang selama ini atau mungkin dulu ya banyak bantu kalian. Harus ingat, jangan sampai lupa daratan ya. Ketika kalian lebih baik hidupnya, lupa dengan orang-orang yang selalu ada di samping kalian di saat susah ataupun senang. Harus hati-hati, bisa tentang keluarga, sahabat, kerabat, atau bahkan orang tua. Harus hati-hati ya, seperti itu. Dan di sini sifat agak saya nggak bilang untuk semua, bagi kalian yang resonate aja, sifat kesombongan atau merasa apapun yang kalian miliki itu karena kerja kerasmu itu agak dikurangi atau dikurangi saja, karena kadang-kadang pemikiran seperti itu membuat kita malah jatuh ke energi yang lebih rendah, yang tadinya udah meningkat naik jatuh lagi. Karena apa? Karena pikiran kita. Sedangkan memang kita bekerja ya teman-teman, tetapi ingat ada Tuhan di balik itu, ada orang-orang yang bantu kita, ada orang-orang yang tulus yang bantu kita. Nah seperti itu, harus ada di kebijaksanaan ya. Jangan sampai lupa daratan, seperti yang tadi saya bilang. Jangan sampai di saat kalian hidupnya lebih baik lupa dengan orang-orang yang selama ini membantu kalian ya. Bukan cuma untuk saat ini, kan di belakang-belakang tuh mungkin banyak juga yang udah bantu kita. Nah seperti yang tulus ya, bukan yang modus, seperti itu teman-teman ya. Itu aja, sukses terus, bahagia selalu, dan tetap menjadi orang-orang yang memang penuh berkah dan banyak manfaat hidupnya ya. Banyak-banyak bersyukur, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.